Ada dia di dalam Zoom sama yang semua gitu. Oh, 1 jam. Nah, ini gimana ini? Ada mana? Udah sini. Di telinganya mana? Kebalik. Oh, kebalik. Gini. Gini. Ya. Tes. Tapi nggak ada suaranya? Suaranya masuk ke luar. Oh, keluar. Ke sana, ke Zoom. Panitip ini. Eksternal hadis. Masuk ke Zoom. Ada semua nggak? Kecamatan Gunung Puyuh. Tes cek. Assalamualaikum. Masuk ya? Nah, ini contohnya nanti ada seperti ini, relasi antar tabel dan join. Nah, nanti kan ada internet ya, bisa kalian searching. Nanti saya absen seperti biasa ini, bikin tabel ini. Tabel siswa, buku ini. Yang itu bisa nggak yang Pak Bismi? Kameranya? Coba mau ditanyain dulu. Cek. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Oke. Sudah di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah masuk tadi. Beratnya dah. Panggil kami. Anak-anakku sekalian, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Ya, semuanya siap? Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Maka silakan dipimpin oleh satu orang. Berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya kan? Syaratul Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua kalian hari ini? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Untuk hari ini Jumat 13 Oktober, siapa yang tidak hadir? Aditya, Azriel, sama Rifki ya. Berarti 3 orang. Satu lagi Ihsan ya.
Ada. Ya, ya tidak apa-apa. Udah saya tulis. Nanti kalau ada ya kita evaluasi lagi hadirannya. Yang pertama-tama kita akan belajar namanya relasi antar tabel dan join ya. Kita lihat dulu ke depan. Lihat ke screen ini, screen layar. Relasi adalah hubungan antar tabel ya, dan ada perintah gabung atau join. Nah, di SQL yang kemarin ya kita pernah belajar namanya ada namanya gabungan struktur query language ya. Jadi ada query itu adalah gabungan dari dua tabel atau lebih ya. Bisa di dalam inner join, full join, dari sebelah kiri left join, dari kanan right join. Ya ini udah saya share ya, kemarin ada di Google Drive, bisa kalian pelajari nanti dari Google Form yang di share kemarin. Singkatan SQL apa kemarin? Struktur query language ya. Nah ini contohnya. Kita ada dua tabel ya. Tabel mahasiswa mempunyai field nama mahasiswa Roni, Ridwan, Mang Oleh, Waim, Siska. Contohnya itu ada 5 ya. ID mata kuliah 1, 2, 6, 7, 9. Satu lagi tabel mata kuliah. Fieldnya ID mata kuliah dan mata kuliah. Ini ada hubungan primary key dan foreign key ya. Dari sini. ID mata kuliah nomor 1 ya. Ke sini. Ya. Mata kuliahnya namanya pemrograman web. Terus nomor 2 ID mata kuliah hubung ke sana. Mata kuliahnya namanya Business Basis Data dan seterusnya sampai nomor 9 kalkulus. Nah, jadi nanti kalian saya bagikan LKPD-nya bisa dipraktekkan. Nah, jenis-jenis join ya. Ada pertama, join itu adalah gabungan konstruksi dasar dari dua tabel atau lebih ya. Join tabel. Ini yang inner join ya. Kalau kita lihat ini ada gambar dua ya, lingkaran A dan B. Di tengah-tengah ada yang dikasih warna ya. Nah, itu gabungan arsiran. Jadi menemukan persimpangan dari A dan B itu ada di tengah. Misalkan kalau yang A itu misalkan anak-anak yang suka bermain futsal A ya. Yang B anak-anak yang suka bermain badminton. Yang B. Tapi di tengah-tengah ada antara yang suka badminton dan suka futsal di tengah-tengah ini. Jadi ke A juga ada, ke B juga ada. Itu namanya relasi di dalam ya, inner join. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Inner join. Jadi misalkan nanti ada tabel ini penyuka ekskul futsal, ini penyuka ekskul badminton. Tampilkan relasi siswa yang suka futsal dan badminton. Ini pakai inner join dari tabel A, inner join ke tabel B. Nama field atau primary key-nya apa? Tentukan di situ. Sintaknya ini, select A1, A2, dan seterusnya. From R1, inner join R2 on R1 titik join key sama dengan R2 titik join key. Kalau kita lihat ya, select itu yang tadi ya, A1 misalkan nama siswa, terus SQL ya, jenis SQL atau nama SQL. From dari mana? Dari tabel R1 dan tabel R2. Kan dua tadi ya, dua tabel. Where itu adalah kondisinya. R1 titik key sama dengan R2 titik key. Berarti ada primary key yang menghubungkan antara tabel 1 dan tabel 2. Ini primary key-nya apa? Misalkan nomor induk siswa ya, NIS. Ini juga NIS juga, cuma nama tabelnya tabel yang kedua. Misalkan tabel eskul badminton ya. Ini eskul futsal R1-nya. Nah, jenis-jenis ini ada outer join. Outer berarti di luar ya. Ada left outer join, ada right outer join, ada full outer join. Left outer join menggambarkan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai atau nol jika tidak ada nilai yang sesuai. Kalau right dari sebelah kanan ya, terbalik ya, dari kiri sekarang kanannya. Kalau yang full semuanya kombinasi left dan right join.
Jadi yang di tengah, yang sebelah kiri, yang tengah inner sama yang kanan semuanya kena full join. Tadi diperlihatkan sama saya ada di LKPD ya. Sintaknya kalau yang sebelah kiri berarti tulis saja select filenya apa A1,2 from tabel 1 left outer join R2. Nah, left sebelah kiri ya outer join, R2 adalah tabel yang kedua. On R1 titik join K sama dengan R2 titik join K. Jadi ngambilnya ini ya, yang sebelah lingkaran yang A. Sebelah kiri kan? Ini kiri, ini kanan. Dan seterusnya. Saya bagikan dulu ya kelompok satu nih, kita dua orang. Ada LKPD-nya. Berarti Rapi sama ini ya, coba lihat. Rapi sama Septian. Nah, nanti kasih nama ya kelompok satu. Ragib sama Rizky. Ihsan sama Dodi, atau sisanya boleh sama ini. Berdua aman-aman. Kita lihat ya. Pertama, peralatan dan bahan komputer. Kemudian yang kedua, web server SAM PP. Jadi kalian seperti kemarin, SAM PP itu diaktifkan dulu ya. Start Apache dan MySQL-nya diklik start. Sudah masuk ke konsolnya, konsol CMD. Nah, kalian nanti buat seperti tadi ya, gambarnya itu ada 4 ya. Ada inner, ada outer, ada left join, ada right join. Boleh kalian searching dari internet di komputer ini, mana yang masuk ke gambar inner join, mana yang masuk ke outer, mana yang left join, mana yang full join. Nah, nanti diisikan ke dalam LKPD ini ya. Ya, ini ada contohnya satu ya, inner join. Keterangannya, data akan ditampilkan pada perintah inner join hanya data yang memiliki pasangan saja antara T1 dan T2 yang irisan di tengah ya. Nah, kalau bentuknya select kolom, nama kolom view-nya from tabel 1 inner join, tabel 2 on tabel 1 kolom itu sama dengan primary key ya. Wah, ininya gimana, Pak? Jadi ini Pak, nama barangnya aja ya. Sini. Ya, betul. Database-nya namanya Terserah mau perpustakaan boleh, mau penjualan boleh, atau mau ini boleh. Nah, ini saya ada contoh nih. Kalau perpustakaan nih, perpustakaan ada siswa, buku, peminjaman, kemudian ini bikin dulu strukturnya. Nanti diisi tabel siswa itu ada NIS, nama, alamat, jenis kelamin, jurusan, kelas. Nah, ini strukturnya. Rahmat gimana? Penjualan? Nah, pokoknya kayak gini ya. Ini kan strukturnya tuh. Nama tabel, kolomnya NIS, nama ini tentang perpustakaan nih, buku. Ganti aja. Mau perpus mau mana? Tersama aja lah. Ini mah perpustakaan ya. Hapus aja dulu. Bikin lagi. Create database lagi. Perpustakaan. Tabelnya ada buku, peminjaman, pengembalian. Ada juga siswa ya. Siswa itu maksudnya anggota ya. Anggota yang meminjam buku, anggota perpus. Dodi disuruh nyari sama bapak kepala sekolah nyari siswa yang rumahnya daerah Gunung Puyuh sama Warudoyo. Itu tuh yang anak yatim apa gimana?
santunan ya. Tapi udah ini kan nanti ya, udah istirahat. Terus tadi nyuruh Pak, nyuruh Wah. cariin temen Dodi Heeh. yang rumahnya di daerah Oh, Gunung sama baru Doyo nggak tahu kayaknya sih buat anak santunan yatim. ya. Kan saya kemarin di list nih yang Iya. Zainil Dodi. Tadi di masjid tuh nggak sama Pak Haji nggak? Pak Dudung nggak ada nggak tadi di masjid? Pak Haji Dudung ada nggak tadi? Waktu tausiah. Oh, dikira mau dibagi di sana tadi pas beres sholat duha. Kita juga nggak apa-apa ya Pak. Gak apa-apa. Gimana? Ada ini nggak kesulitan? SQL full outer join keyword. Nah, ini bagus ini. Ada apa namanya? Situs w3school.com ya. Tentang PHP, tentang SQL, C++ dan semuanya cari yang tentang PHP. Enum teh buat buat singkatan. L kan laki-laki ya, disingkat L. Ya, tulis aja satu huruf L gitu. Oh, itu mah nanti ya waktu di isinya, ini mah struktur ya kan? Berarti kosongin dulu strukturnya mah. Nanti waktu di ini nih, insert. Mana ya? Ini kan struktur ya. Oh, close dulu berarti save dulu, go, save. Primary key-nya ada yang kosong nggak? Not null. Primary key baris pertama. Nis 5, nama 50. Atau kasih ini 2 atau 1 diisi angka gitu. Si gender itu. Nggak boleh kosong. RPL yang 5. Kelas 11 RP ya. 5 atau 4 ya. Boleh. Jadi jangan ada yang kosong ya, lengnya itu panjangnya. Masih. Yang ini kemana? Mereka bisa nggak? Yang enum diisi nggak leng value-nya 2 atau 1? Kan parseling TL laki-laki. Oh, isinya L, P ya. Pakai kurung. Kan enum. Jangan pakai Tanda kutip. Oh, jangan pakai kurung. X1. kayak gitu jangan. Kutipnya pakai. Berarti kutip L, kutip P gitu ya? Kayak gini. Kutip 1 L, kutip lagi. Pakai koma nggak? Koma. Sama yang P. Yang itu sudah huruf L, kutip 1. Ya, betul. Kalau sudah beres, di save ya. Ada di bawah tombol save atau go save ya. Nah, kan kelihatan tuh udah beres 1. Ya, enggak. Ini nama, alamat, gender, jurusan, kelas. Nah, ini udah 1. Sekarang bikin yang kedua, tabel buku. Nah, tabel name-nya buku. Buku itu ada berapa? Kode buku, judul, pengarang. Nah, 6 kolom, klik go. Nah, itu add yang satunya ganti 6. Klik aja bisa. Itu baru 2. Oh, ini contohnya berapa? 4 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pas. Pertama apa? Filenya kode underscore buku. Varchar 7. Ada yang tahu bedanya char sama varchar?
karakter sama variabel karakter ya. Panjangan mana? Varchar kayaknya ya. Varchar bisa 25, 40 ya. Kayak alamat kan panjang ya, jalan apa, RT, RW, kecamatan, kelurahan. Kan kalau kayak kode barang ya, kelas itu kan sedikit ya. Kode barang BR001 paling 5 ya. Hmm. Paling banyak berapa bikinnya tadi? Anak-anak 4 atau berapa tabel? Baru 3 ya? Kalau perpustakaan ya saya punya contoh nih. 4 itu siswa atau anggota, buku, peminjaman, pengembalian. Ada 4. Kalau yang bikin database penjualan apa kira-kira? 4, 3. Barang, pelanggan, penjualan, pembelian. 4 ya. Kan barang yang mau dijual ya, stoknya itu di-save dulu. Barangnya apa namanya, jumlahnya, harganya. Yang belinya siapa? Pelanggan ya. Pelanggan tetap atau pelanggan biasa. Nanti ada pembelian ya.
dari kita beli ke toko grosir ya, grosir yang jadi supplier ke toko kita. Boleh menggunakan PHP, boleh menggunakan command line dari command DOS from, MySQL-nya boleh. Ada dua cara ya. Gimana? Bisa? Bisa diisi nggak? Isinya di sini. Nih save dulu. Ada tombol insert. Nah ini. Di kolom value. Ini kayak ID pinjam, di value-nya misalkan P001. Ini nomor induk siswa di sini ya. Kode bukunya B03, tanggal berapa pinjamnya. 1, go. Nanti bikin lagi yang kedua, P02. NIS-nya NIS siswa yang kedua, kode buku yang kedua, tanggal pinjam biarin tanggalnya. Go lagi. Go itu buat nyimpen. Coba di sini, satu dulu. Diisi ID pinjamnya misalkan P, kan pinjam ya, P001. Nomor induk siswa mah itu aja, bebas angka. NIS-nya misalkan berapa ya? 21004 misalkan boleh. Tahun masuk ya teh. Oh, dia nggak boleh pakai ini ya tadi. Tadi integer ya. Kan 2021 masuknya urutannya ke sini. Misalkan B. Tanggal berapa sekarang? 13 Oktober. Nah, disimpan, nanti ada di sini. Insert into ini codingnya nih. ID pinjam, coding SQL-nya. Kalau mau lihat, browse. Tuh. ID pinjam 1, NIS-nya ini, kode bukunya ini, tanggal pinjamnya. Tahun ya 2023, bulan Oktober, tanggal 13. Ini bisa dilebarin nih. Nah. Kan baru satu ya, nanti bikin lagi, insert lagi. Yang kedua, NIS-nya berapa nih? 2021. Kode bukunya dan seterusnya. Klik tombol go. Ya. Udah disimpan dulu ya ID pinjam. Baru 2 ya? Mau dibikin, mau diisi langsung? Tinggal diisi berarti. Insert di salah satu tabel ya. Ini ID pinjam di tombol itu, kolom value. Ini kode pinjamannya apa? Ini kan integer ya, berarti ada angka semua itu. Misalkan 15 lah kodenya. Terus tanggalnya, tahun, bulan, tanggal ya, ada di situ. Picker. Tanggal 13. Ya, tuh. Nanti lihat insert into penggambaran ini adanya di tombol browse. Kalau itu kan di select ya, dari kasih bantuan, namanya browse. Ada nggak pengembalian? Coba klik ini. Detail profil, bukan yang ini. Struktur pengembalian. Ini masih strukturnya ya. Coba diisi dulu. Sampai beberapa ini. Go. Select bintang. Ini coba browse. Kok ini gini ya starting? Harusnya di pengembalian ada itu isinya. Tabel ini pengembalian. Nah, itu. Ya. Tabel mana yang belum dibikin? Dari ini udah siswa, buku, peminjaman, udah. Diisi
ini NIS-nya namanya alif, alamatnya ini, gender L, jurusan, kelas. Oh, yang siswa ya, Pak. Yang siswa kan ada ya tadi. Nah, diisi, insert, NIS, ini value. Sama aja ya. 1001 namanya Alif Hanan. Alamatnya Muncar, gender ya. Ke pinggir ya. Nomor 1 kayak ini Alif nih. Nomor 2 Mirnawati Purwoharjo RPL 12. Untuk penyimpanannya klik tombol save atau go. Browse itu buat lihat isi. Kalau di coding itu select ya, select bintang from nama tabel. Dimudahkan sama PHP di browse. Insert masukin data, record. Browse menampilkan isi tabel. Nah ini isinya. ID-nya 1, namanya Taylor Swift, email ini harus ini isi tabel ini. Tabel apa nih? User. Itu hasilnya. Situ. Ini sama cara tabelnya juga gitu. Di insert, klik tombol browse. Itu isinya. Browse. Nah, kalau pengen tahu coding SQL-nya ada di situ SQL. Nah, misalkan browse itu apa sih? Select bintang tuh, from nama tabelnya user, where nomornya nomor 1, where 1 itu nomor NIS kode pertama. ID 1. Misalkan Pak mau di ID 2 aja, bisa. Berarti nanti yang kedua ini Adel. Coba SQL. Yang where-nya where 2. Ganti. Nanti yang tampil yang nomor 2. Klik go apa save go berarti. Masuk gak? Oh semuanya ya. Select bintang from server doang. Harusnya ini doang nih. Yang Adel. HTML. Taylor Swift nggak masuk. Ya. Sampai jam berapa ini? 9 berapa kita? 9.30. Di mana? Oh, di bawah itu. Saya kira ada grafik tadi. Mana coba? NIS 101 nama Alif Hanan, alamat Muncar ya betul. Laki-laki RPL kelas 15. Diisi lagi bisa nggak? Yang kedua. Insert lagi yang nama yang kedua. Minawati Sulistya 1002 Purwoharjo. Pengen membuktikan ada nggak 2 orang masuk rekodnya? Ada itu nggak batas waktunya? Berapa menit lagi? 2 menit 30 detik. Berarti jam 9.20 ya? 9.22. Gimana muncul hasilnya? Alhamdulillah, berarti masuk ya 2 record dari tabel siswa. Mana yang belum diisi? Tabel apa? Pilih nama tabelnya, klik tombol insert, isi di value. Ya, ada kan? Ya. Nanti sebelah mana kita masukin inner join-nya yang tadi tuh coding SQL-nya. Select nama tabel pertama, field-fieldnya apa yang dibutuhkan. Inner join tabel 2. Primary key tabel 1 sama dengan foreign key tabel 2. Di PHP admin ada tombol
SQL ya, sebelah struktur. Nah, itu tombol SQL adalah bahasa SQL murni yang kita hafalin waktu di command prompt. Kayak create database, insert, into, ada di situ juga. Jadi harus bisa ya dua-duanya. Hafal juga PHP, apa juga coding SQL murninya. Select bintang from, terus apa lagi? Update, edit, hapus data itu delete ya, delete record, delete from. Nah, nanti saya cek hasil pekerjaan kalian di komputer masing-masing. Bosan. Ya, mangga. Perhatian sebentar dulu. Semuanya coba dulu sebentar. Jangan ribut. Ini berakhir 9:23 ya. Bentar lagi 3 menit lagi. Sebelah kiri apa? Lab ya, nomor 2 ya. Nah, itu seperti itu. Keterangannya lab join itu apa fungsinya? Baru yang kolom ketiga, sintak SQL-nya seperti apa yang lab join. Ya. Ditulis hasilnya pengamatan kalian dari internet artikel ke dalam kolom LKPD. Perhatikan yang lingkaran hitamnya ya, buletannya tuh. Ada yang di tengah irisan ya, inner join. Ada yang sebelah kiri nomor 2. Ada yang nomor 3 di sebelah kanan hitamnya itu tabel 2. T1 tabel 1. T2 tabel 2. Nah, udah ada yang kelihatan nih. Rizky sama Ragib udah mendapatkan contoh artikel SQL join. Tinggal di kesimpulannya ya, ditulis di lembar kerja LKPD-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, selalu lebih baik. Allah Akbar. Sebelum mulai belajar, dibimbing sama satu orang untuk berdoa dulu. Silakan dari Sebelum mengawali pelajaran, baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya hari ini ada yang tidak masuk kan? Ada Riki Maulana sakit. Riki aja. Iya aja. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar capaian pembelajaran CP database base data, yaitu tentang relasi antar tabel dan inner join. Ada 4 macam. Yang KKPD kemarin sudah dipraktikkan ya. Tolong kita review lagi ke depan yang kemarin dibagikan. Silakan diisi ke depan. Coba dibacakan kesimpulan praktik kemarin. Ada 4 jenis join. Join, inner join, left join, right join, dan full join. Untuk inner join, data yang akan kita berikan pada perintah inner join hanya data yang memiliki pasangan saja, sedangkan data yang tidak ada kesamaan pada tabel maka tidak akan ditampilkan. Untuk query-nya sebagai berikut: select column on tabel 1 inner join tabel 2 on tabel 1 dot column sama dengan tabel 2 dot column. Itu yang pertama dari inner join-nya. Sekarang Dodi coba bacakan. Bacakan yang kedua. Oh, yang nomor
Nomor 2, deskripsinya sama bentuk query. Step join untuk menggabungkan semua baris dari tabel kiri dari tabel kanan hanya menggabungkan variabel yang cocok. Select kolom tabel left join tabel on tabel kolom. Ya, jadi ada 2 ya. Tadi dari Rizky inner join, yang kedua dari Jody left join. Ada yang bisa membaca lagi kelompok yang lain? Yang right join, gambarnya itu nomor 3, keterangannya apa, bentuk query-nya apa. Subjek ada yang hasil semuanya? Ada Pak. Nomor 3, apa sih? 3 itu ya, coba berdiri. Ini semuanya. Di sini tuh, seperti dibacakan hasil praktik kemarin. Right join, mana semua bentuk query. Right join adalah untuk menggabungkan semua baris dari tabel kanan dan dari tabel kiri, hanya menggabungkan variabel yang cocok. Bentuk query-nya adalah select kolom from tabel 1 right join tabel 2 on tabel 1 kolom sama dengan tabel 2 titik kolom. Gimana, ada komentar kan? Ada. Ada inner join, right join, right join, inner dari dalam, ada tulisan, ada tabel join. Kalau right dari tabel kiri, kalau right dari tabel sebelah kanan. Yang menghubungkan apa itu? Dari tabel sebelah kedua. Yang menghubungkan adalah kunci primary dan kunci tamu oleh kiri. Yang terakhir, full join. Siapa yang mau membacakan full join? Terakhir. Oh, terakhir. Full. Tapi begini, full. Full join istilah yang digunakan untuk menggabungkan left outer join dan right outer join. Bentuk query-nya itu select column from table, full outer join, table 2 on table, kolom sama dengan table 1 dot column. Jadi ada 4 ya, kemarin hasil jadi dari kemarin ngomong satu ngomongnya ada yang 2, ada yang seperti itu. Nah itu sekarang kalian coba praktikkan dari tabel-tabel ini ke komputer, praktikkan hasilnya sampai harusnya masing-masing keluarin tweet dan tulis penjualan. Ini kita sama bahasa maka tuh ini ada. Ada lagi nggak Pak ini? Silakan diberikan buat tabel-tabel yang dibutuhkan.
Sekarang kita review dulu ya yang sudah selesai ini. Coba tolong lagi ke depan di dulu bacakan. Saya tadi lihat sudah beres database-nya. Coba sebutkan nama database yang telah dibuat. Database tentang apa? Database yang dibuat itu perpustakaan. Di perpustakaan ada berapa tabel dari database perpustakaan? Terdapat Ada 4 tabel. Coba sebutkan nama tabel-tabelnya. tabel siswa, Ya. buku, peminjaman, sama terakhir pengembalian. Sebutkan field kolom di tabel siswa ada apa aja? Ada NIS, nama, alamat, gender, jurusan, dan kelas. Dari NIS, nama, alamat, gender, jurusan, kelas, yang mana yang jadi primary? Ya NIS, NIS nomor itu. Dari tabel buku, field kolomnya apa ya? fieldnya pada buku, Ya. judul, pengarah, penerbit, tahun terbit, sama stok awal. Yang jadi primary dari tabel buku. Pada buku Tabel peminjaman, coba sebutkan field kolomnya ada apa aja? ada ID pinjam, NIS, kode buku, sama tanggal pinjam. Yang terakhir, pengembalian field kolomnya ada apa? Ada ID pinjam sama tanggal kembali. Coba sebutkan contoh 2 isi ya dari tabel siswa dari NIS, nama, alamat, gender, jurusan, dan kelas. Isinya gimana? Isi rekor dari tabel siswa. NIS satu. NIS-nya 10001, Ya, nama. namanya Alif Anan, alamat Mencar, gender laki-laki, Ya. jurusan FPL dan kelas 12. Terus satu lagi NIS-nya 10002, namanya Minawati Sulistia, alamat Purwoharjo, gender perempuan, jurusan FPL, sama kelasnya kelas 12. Gimana ya, udah paham ya? Jadi nanti buat database sesuai yang kalian pilih. Perpustakaan boleh, siswa, penjualan juga boleh. Sesuaikan dari tadi primary key-nya apa, isi rekornya kemudian direlasikan dari interviewnya, right atau left join atau full joinnya. Gimana sampai sini? Paham hari ada yang ada? Cukup. Ya. Untuk berikutnya sebelum beralih ke ilmuwan berikutnya, angka baik ini diterima doa penutup oleh satu orang tua kelas boleh karena waktu. Silakan di depan untuk mulai pembelajaran. Nanda. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam